Kan guys. Orang lagi balapan begini. Ya udah lewat. Belum. Khawatir. Tidak balik. Jam 10 ke atas tuh ombak mulai datang, angin mulai datang ya. Bukan hanya sekedar numpang nama. Penekanan beliau keras banget kemarin, terutama di tembak reaksi. Ya. Kemarin ketum kita kena tegur, ya kan keras banget tuh tegurannya. Jadi anggota Perbaki itu bukan sekedar hanya numpang nama, numpang pamer. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Lanjut. Kalau Banten berlatih untuk prestasi, kabupaten motonya berlatih untuk berprestasi. Berlatih untuk berprestasi, kita bisa jabarkan itu. Berlatih untuk prestasi. Jadi bukan untuk gaya-gayaan. Jangan marah-marah. Kayak kemarin itu kan marah ketuntuk, ya kan? Karena apa? Sampai shock itu. Semua rencana ini kaitannya dengan lomba dan lomba. Kalau kita tidak berlatih, mustahil untuk kita berhasil. Kita bisa lihat sendiri dari mulai sasaran, berburu, reaksi. Semua lomba dan lomba. Ya. Jadi kalau kita tidak mengacu ke berlatih, nonsen semuanya Kabupaten Tangerang ini akan berhasil. Beliau menyampaikan selama 4 tahun kalau kita tidak ada perubahan, beliau akan mundur. Dan begitu pun dengan ketum kita. Kalau tidak ada perubahan selama 4 tahun menjabat, pertanggungjawabkan ketum. Ya. Ini rencana kegiatan tembak reaksi persiapan atlet di PSC Banten pada kejuaraan nasional menembak level 3 di Brigade Mobil Ekstrim 2025 diselenggarakan 16 sampai 18 Januari di lapangan Kelapa 2 Depok, Brimob. Lanjut, roadshow lomba di PSC. Nah, kembali lagi, roadshow ini akan digilir, ya. Kalau yang sudah sertifikasi PSC ini tidak berlatih, ya, karena apa? Karena nanti diikutkan ke kegiatan ini. Kemudian sertifikasi sudah protap yang dilaksanakan oleh provinsi, yang akan dilaksanakan pada bulan April. Waktunya tentatif. Lanjut ke mengikuti kejuaraan nasional menembak AIPSC. Nah, sekarang saya tanya, peserta yang dulu IPSC, timnya di mana? Tidak ada. Ya, sementara dicantumkan di situ. Kita harus mengikuti kegiatan lomba AIPSC level 2 dan Jen Kopassus Jateng. Naik. Mengikuti kejuaraan nasional menembak AIPSC lagi. Nah, atlet IPSC kabupaten di mana? Kemudian lanjut AIPSC lagi tuh. Tingkat pelajar di Banten. Mengikuti kejuaraan nasional menembak AIPSC lagi. Ya, Semarang. Kejuaraan menembak nasional AIPSC level 2 Pertamina Cilacap 4 sampai 5 Oktober. Lomba tembak reaksi level 2 Piala Ketum Perbaki 2005 Oktober di grup 1. Kemudian saya di sini menyampaikan bahwa tempat latihan kalau di provinsi di Polres Serang. Kenapa ini kita tidak berjalan? Karena kabupaten tempatnya tidak ada untuk berlatih. Mau bagaimana kita bisa menciptakan atlet-atlet ini kalau tempatnya sendiri tidak punya? Ya. Untuk tembak reaksi, Di Bravo itu nggak boleh. Kayak di Bravo. saya menyarankan
Pak Ketum, kita punya sarana prasarana di rudal untuk latihan tembak reaksi yang memiliki sertifikat reaksi. Saya harap dalam 2 kali dalam sebulan itu kita melaksanakan latihan tembak reaksi di rudal, karena di sana ada tempat bekas lomba yang dulu yang itu ya terbengkalai. Ada 10 step. Ya, saya tetapkan waktunya Sabtu Minggu 2 kali dalam 1 bulan untuk latihan, mungkin cabut pistol dari holster ataupun percuma kita di kabupaten ada suhunya. Percuma. Betul. Ya kan? Setuju. Jadi di kabupaten ada suhunya sebetulnya, ya kan? Ada suhu, Pak. Kalau itu tembak sasaran Antutora juga ada di sini suhunya. Lapangan juga ada. Kita Tinggal lapangannya doang. Lapangan ada. tinggal lapangannya saja. Ada Pak Remon. Ya, jadi kita kembali lagi ke penekanan Ketum. Ya, kita diperbakin bukan untuk numpang nama dan gaya-gayaan. Ciptakan untuk membina atlet. Kalaupun tidak kita yang jadi atlet, minimal anak-anak kita. Kayak Pak Haji anaknya 2 tuh, Pak Haji Ridho. Kalau kita bina Pak Ketum, bisa jadi atlet anaknya. Pak Haji mumpuni. Tuh Haji Mumpuni semua. Mumpuni semuanya. Mumpuni. Mau ke Yordania pun jadi atlet lomba bisa beliau. Pak. Mau mumpuni. Iya. Oke, next. Ya. Ini penambahan dari kabupaten. Iya. Saya masukin poin dari AIPSC, latihan bersama AIPSC TR level 1 2 kali dalam sebulan sama. Untuk tempatnya di mana, Cak? 2 kali dalam sebulan. kalau ini 1 ya. Ya, level 1 TR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketum, Bapak Agus Mulyadi, Bapak Ketua Harian, Pak Remo, dan Bapak Nasihat yang kami hormati semua. Yang saya tanyakan adalah perihal mungkin bagian sekretariat atau kami berburu ya. Dari pengalaman kami di bulan lalu itu ada permasalahan sedikit, akhirnya dari pihak peserta itu sendiri nggak ikut pelaksana. Ini perihal pelaksana. Jadi gini, di KTP sendiri itu KTP berdomisili di Kebayoran Baru. Kemudian untuk KTA itu adalah di Tangkap. Kemudian mereka mau melakukan minta rekom. Nah akhirnya itu agak kesulitan masalah domisili. Sebenarnya domisili itu mengikuti klub yang ada atau domisili tempat tinggal. Nah, kami arahan kira-kira para suhu di sini bisa memberi ulasan agar kami mungkin atau semua teman-teman bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kadip mau menjawab? Atau yang senior dulu. Tadi sudah disampaikan. Jadi gini aja Pak, langsung sampaikan aja. Ya. Jadi mau Pak Ketua Kabupaten kan udah negosiasi pada waktu rapat di provinsi, ya kan gitu. Jadi itu udah nggak jadi masalah, ibaratnya tempatnya di Jogja. Tapi kalau anggota klubnya di kabupaten, ya nanti ngambil rekomnya di sini. Bener kan? Itu jawabannya Pak. Itu Pak. Atau ada yang lain? Salah jawab. Kalau betul. Kalau rekomnya dari kabupaten, tapi di situ harus disertakan domisili. Nah, domisili itu domisili tempat tinggal atau berdasarkan KTP. Kalau domisili KTP, misalnya ber-KTP misalnya di Jogja, berarti harus minta domisili di Jogja, kemudian rekom dari kabupaten. Oke, terima kasih. Ya. Terjawab ya, Pak Memen. Terima kasih. Tapi sebetulnya gini, Mas, itu yang dari sini itu ruang lingkupnya ada di provinsi Mbak, ya kan? Untuk
domisili di Tangsel, tapi untuk keanggotaan klubnya itu ada di bawah naungan kabupaten. Saya minta rekornya di kabupaten. Nah, karena ini kan domisilinya ada di Jogja. Saya karena di KT akun itu di ininya sih sebetulnya klubnya yang di yang tertera di KTA itu klubnya. Baik, terima kasih jawabannya. Ada beberapa catatan yang saya coret-coret nih sambil mengingat. Yang pertama adalah silaturahmi dengan ibu, yaitu nanti jadi PR bagi pengurus kapan kita mau, dan ini bukan hal yang pokok sebetulnya, tapi paling tidak kita sowan. Mumpung para pejabat itu belum pada ganti, sebenarnya ini mau ganti pada setelah terima jabatan. Kemudian yang perlu dari kemarin didiskusikan adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu ya, sekarang ini diberlakukan per surat. Sementara di dalam surat itu ada beberapa orang atau beberapa kutu. Nah, perlu diskusi untuk mungkin ini juga kaitannya dengan bentuk bahwa kita harus rumuskan per kutu atau per surat. Kalau per surat satu surat bisa 10 atau paling tidak 3 ya, 5. Paling tidak 5 kutu, 50 maksimal orang seperti itu 5 orang. Nah, apakah nanti kita rumuskan saja. Kemudian bila diperlukan keberadaan umpamanya penghantaran surat-surat ini perlu kita pikirkan juga siapa yang akan melakukan. Apakah ada satu biaya khusus yang tentunya juga kita harus ketahui sama-sama. Memang sah-sah aja mau ngasih berapa kayak gitu ya secara personal, tapi paling tidak kita semua mengetahui dan memahami. Tanda kutip adalah kurir. Kemudian harapan yang terdahulu, kemudian ditambah lagi dengan rencana program dari provinsi bahwa ini harus sering-sering latihan, sering-sering ini dong, sering-sering itu dong. Sehingga tadi Tanner menyampaikan mentalnya beda loh, kalau yang sering latihan nggak sering latihan. Nah, usul untuk kabit berkunjung dan organisasi untuk yuk kita sama-sama belajar menjadi IO, organizer. Jadi proses sambang mengunjungi klub-klub tertentu di bawah tangkap itu terjadi kalau bisa tiap bulan. Jadi umpamanya sehati bikin gitu, yuk yang meramaikan kita sendiri dari klub-klub yang lain. Pialanya boleh siapa saja, tapi ide masukannya adalah bagaimana kita tetap mengasah diri dalam rangka pertandingan. Oh, lapangan saya nggak proper, ya sudah diterima saja. Tapi yang mengorganisasi adalah klub itu, klub tertentu. Jadi jangan apa-apa pengurus, apa-apa pengurus. Yuk kita ajak teman-teman klub untuk latihan mengorganisasi satu kegiatan. Tentunya di bawah bimbingan kabit. Kemudian
aku diubah. Nah, kalau usul saran bahwa itu dilakukan setelah TR, habis TR mereka kan masih semangat ya, kita lakukan. Di poin itu ada roadshow bisa level 1 Level bulan Mei ya. Kemarin kita agendakan bulan Mei. Itu ya. Setelah lebaran. Ya, setelah lebaran. Nah itu. Kalau April nggak bisa di. April nggak bisa dikasih. Atau mau dipikir April bisa. Tanggalnya yang belum tahu. Jadi untuk April ini kan di tingkat provinsi itu ada sertifikasi tembak reaksi. Jadi sertifikasi tembak reaksi ini kan memerlukan kuota yang akan membeli itu minimal kan 10. Kalau kita bisa untuk kita sertifikasikan. Kalau memang kurang daripada itu ya kita tetap menunggu lah. Yang penting jadwal sertifikasi yang di Banten ini sudah dipastikan. Kalau masalah untuk yang regional ini saya kira tidak masalah. Ya sudah, Pak Kapit tolong di-voting ada Jawa untuk tembak reaksi dan tembak sasaran. Fundingnya kita pakai 28. Kemudian satu masukan lagi teman-teman, bahwa pengelolaan rudal itu sampai hari ini kosong. Pengelolaan lapangan rudal sampai hari ini kosong. Periode lalu komandan resimennya malah minta tolong supaya dikelola. Nah, siapa yang mau menjadi ketua apalah di sana ya, ketua klub yang berdomisili di rudal, yuk ketemuan. Cukup lah. Kemudian di bawah kendali resimen itu ada 4, Jan 6 rampok di Tanjung Priok, tentu semuanya nggak mungkin. Jan 10 kosong, yang sekiranya diberitahu yuk ketemu dan untuk lapangannya udah ada, tapi skalinya kecil. Nah ini mau digerakkan, yang mau latihan di sana dan seterusnya, yang mau mendirikan klub di sana, yuk saya datang di rudal. Kemudian satu lagi rudal kas 9 juga kosong. Sorry, kas 9 bukan 9 nggak ada. iya masih kosong, tapi bukan dari dia kan brikas brigade. Yang diberitahu kan di dekat Elang itu. Betul, tapi bukan brigade, bukan resimen. Rudal rampok, tapi paling tidak yang 10 resimen itu sendiri. Nah resimen juga nggak punya lapangan malah resimen. Jadi ada di peluang di yang 10 dan rudal. Nah itu silakan Anda coba. Kira-kira saya mau melakukan apa di sana, terutama yang rudal. Ya, mungkin itu masukannya. Waktu itu Pak Kiki saya minta jadi ketua. Pak Kiki jarang, saya ketuaan. Nah siapa yang mau mengelola, monggo ayo kita minta petunjuk dari arahan dari Resi. Mungkin kalau bapak-bapak nanti setuju, karena kita coba rapikan dulu di internal ini. Kalau nanti memang pendapatan itu ternyata kurang untuk operasi di kabupaten ini, boleh itu nanti dibikinkan lagi. Tapi yang saat sekarang berjalan seperti itu, ya menurut saya jalan aja, karena mungkin ada ketua, ada anggota, karena nggak mungkin berburu sendiri, ya kan? Mungkin dulu dibikin format seperti itu, Pak Tony mungkin yang senior bisa nanti menjawab kok. Apa itu ada ketua, ada anggota kan? Kalau sendiri berbujuk, jadi nanti seperti apa? Takutnya nanti bumerang.
Jadi untuk permasalahan ini Pak Wali tidak bisa diputuskan di sini. Ya, iya, betul. Bisa diputuskannya nanti ada permasalahan. Ya. Itu baru bisa. Oke, maka kan menurut saya jalan dulu aja. Kita tertibkan di internal dulu. Terus yang masalah kurir kayaknya itu memang kan itu dilema ya. Tapi kan sekarang kayaknya udah canggih ya menggunakan media kan, WA udah dikirim ke sana kan, jadi nggak perlu ini ya. Nah, untuk pengambilan kan pribadi ya, secara dokumen ya. Walaupun toh nanti kalau udah banyak minta yang aslinya bisa dikirim dengan apa tiki atau apa, mungkin bisa seperti itu sih. Apa? Oh iya, sorry. Lupa saya kenalnya. Ini lama Pak. Terus yang mengenai latihan yang di klub-klub tadi ya, sebenarnya memang tadi sudah saya sampaikan, jadi breakdownnya dari di Berburu itu rencana mau dipanggil cepat. Untuk klub-klub itu untuk mencairkan suasana yang kemarin kurang tanda kutip bersahabat. Nah ini seperti apa? Terus nanti mungkin akan dibentuk itu lomba-lomba klub. Nah apakah tadi terus kelanjutannya breakdownnya di rudal? Ya kalau menurut saya boleh dijembatanin untuk diskusi di sana. Siapa tahu di sana ada peluang untuk menggali pendapatan di kabupaten. Karena kan kurang untuk latihan kan. Nanti jangan sampai pas acara provinsi nggak ada yang keluar yang mewakili kan. Kayaknya masa sebanyak ini nggak ada yang bisa mewakili kan ini. Padahal lomba berburu terus. Ini loh menurut saya ya. Jadi tolong kalau Pak Raymond tadi bisa membukakan pintu, nah, kapan diskusi keinginannya internal itu seperti apa, baru diterjemahkan dalam organisasi kita. Nanti tinggal dibentuk aja, itu akan menjadi lebih oke. Menurut saya itu sih tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid Berburu. Ini mengenai surat rekom yang akan rencananya diubah besarannya, mungkin nanti menunggu kita undang klub untuk mensosialisasi itu. Kemudian untuk pengantaran surat, ya, sebenarnya begini Pak, saya tambahkan sedikit. Kalau mengenai secara pribadi surat rekom atau yang kebutuhannya pribadi mungkin bisa diantar sendiri atau tadi melalui jasa pengiriman atau misalnya dalam PA. Yang jadi persoalan ini memang ada beberapa surat-surat yang sifatnya itu harus bersifat diantar. Contohnya surat undangan, surat permohonan ke KONI, seperti itu. Sebenarnya itu sih. Kalau misalnya kita ada yang berjalan, kalau selama ini sih saya sepanjang perjalanan ini pengurusan, saya sih jalan-jalan aja sebenarnya. Mungkin kalau saya atau Pak Raymond atau yang lain bisa jalan tanpa memperhitungkan ongkosnya, ada katakan begitu. Tapi kadang-kadang kalau ketika kita sibuk, kita mau cari nih kira-kira siapa sih yang bisa jalan terus bagaimana. Nah, kalau di ke sekretariat kan mungkin ada beberapa teman yang membantu di sana. Mungkin yang di bawah itu nanti kita dana transportasinya diambil dari kas organisasi, boleh nggak sih gitu, mungkin itu nanti kita coba bicarakan. Karena nanti bicara tentang surat-surat itu yang mau dinaikkan sebenarnya mungkin juga nggak terlalu besar. Mungkin kita naikkan sedikit mungkin ya kalau nanti sepakat. Nah sebagian dananya itu kita keluarkan untuk transport teman-teman yang memang secara keorganisasian perlu mengantar surat antar lembaga, biasanya seperti itu. Ini tuh yang bisa saya jabarkan. Betul. Satu lagi, ya ketinggalan untuk menjadi catatan pada saat diskusi melibatkan klub adalah iuran klub. Ya. Pak Kabid juga Pak Warjo. Jadi memang disepakati iuran sampai hari ini memang belum dicatat peraturannya, bahwa kesepakatan kita per klub itu iuran sebesar 200.000 per klub per bulan. Tujuannya untuk menambah kas perbagian yang nantinya dari klub-klub manfaatnya apa sih gitu kan. Nah kemarin juga dibahas. Jadi kan di bawah naungan organisasi kan kita juga perlu dana operasional. Sebenarnya itu sih, bukan soal apa yang dari klub bisa mereka saya pengurus gitu. Tapi kita sama-sama saling mengerti bahwa kita adalah organisasi non profit yang tidak ada pendapatannya juga tidak ada keuntungan bahasanya gitu. Semua didedikasikan untuk anggota dan atlet. Jadi kalau saya mengenai iuran klub ini, karena yang sebelumnya tidak bisa berjalan, saya berharap di pengurusan kita ini itu bisa diberlakukan dengan sistem yang ada yang tadi disampaikan. Kalau misalnya dia tidak membayar iuran,
Ya berarti menurut saya ya itu kita sepakati saja untuk itu tetap dijalankan supaya nanti ketika sistem ini berjalan, kalau itu tidak membayar, kita bisa bekukan secara sistem gitu. Kira-kira bagaimana? Sebetulnya nggak bisa sembarangan karena kita harus tetap mengacu kepada ADRT. Oke. Nggak bisa sembarangan, itu harus bertahap. Boleh ya? Saya buka nih aturan. Boleh. Selama 2024 itu saya untuk atletnya itu saya melakukan untuk mengisi kas itu 50.000 per anak per bulan, dan itu berjalan lancar. Nah, apakah kepengurusan yang baru ini apakah saya harus stop atau bagaimana kan? Untuk mengelola lapangan sendiri kan nanti akan dibentuk. Tapi setelah bulan Januari ini pun kita membayar untuk kebersihan masih pakai uang yang sisa yang kemarin. Sisa dana yang dari KONI itu yang semester 2 itu kan masih ada sisa, jadi bisa saya alokasikan ke situ. Tapi kalau untuk yang kas itu apakah saya bisa teruskan atau saya stop? Karena selama ini untuk pengajuan kecil-kecil saya nggak mungkin pengajuan. Jadi kita memberdayakan karena itu dari atlet untuk atlet juga. Dan ini ada uang yang di saya itu sekitar 2 juta something lah. Itu masih ada di saya. Dan saya juga sudah kasih tahu ke anak-anak untuk Januari kita stop dulu biar tante tahu dulu kelanjutannya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahun ini 2025 pasti akan banyak kejuaraan. Dan atlet-atlet saya ini kebanyakan semuanya berawal dari klub. Dari tahun ke tahun mereka itu setiap ada pertandingan selalu biaya sendiri, kecuali kemarin sempat dari klubnya Pak Raymond itu ada selalu subsidi. Dan kemarin saya juga ada sempat setiap ada kejuaraan saya beritahukan sama pengurus atau ya pengurus dari klub, saya tanya, ini ada kejuaraan seperti ini atletnya mau ikut, apakah ada subsidi untuk uang makan atau untuk pendaftaran? Tapi ada yang jawabnya seperti ini, emang itu harus tanggung jawab kita, gitu. Nah, mungkin nanti dari klub-klub ini mungkin dari ketuanya mungkin disosialisasikan lah, apa sih fungsinya klub itu. Jangan cuma gaya-gayaan aja, gaya-gayaan punya atlet, tapi yang bina siapa? Mereka kerja sendiri, keluar duit sendiri, latihan sendiri. Dan situ tadi juga harus ada pelatih. Pelatihnya selama ini nggak ada yang ngomong di lapangan. Nah, makanya dari itu untuk kedepannya saya minta tolong untuk kerjasamanya yang punya klub-klub ini nanti, tolonglah, kasihan ini anak-anak ini. Mereka ya kalau orang tuanya mampu nggak peduli gitu. Udah yang penting anak saya maju gitu. Cuman kalau yang pas-pasan ini kan untuk misalnya ke Senayan kan perlulah dana. Belum sekarang mau pendaftaran itu kalau nggak salah tuh setiap pertandingan itu 250. Ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa kalau menang sekali 2 kali sih oke. Cuma kan ini udah bertahun-tahun seperti itu. Tapi yang pengelolaan yang paling benar itu tuh dari Raja Wali, oke kemarin ada subsidi terus sampai nanti setelah dari prestasi mereka naik, biasanya kan diambil untuk ke Pemprov Lada. Nah itu saya tidak ambil pusing karena sudah ditekel semuanya dari Pemprov. Nah ini makanya untuk yang ini minta tolong nanti mungkin diperbaiki untuk dari sumber yang klub-klubnya ini aja biar mereka itu berpartisipasi paling tidak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak saya. Jadi saya tahu sekarang untuk iuran yang sudah kami kita bawa selama 2 bulan, silakan tetap berjalan saja. Dan untuk mengenai di kepengurusan kita yang baru ini, ya istilahnya kan kita kan sambil menyelam dulu ini. Jadi bagusnya seperti apa Pak? Makanya kan saya bentuk begitu banyak ini kita, makanya kita biar bisa tepat istirahat. Dan di antara itu tetap dipungut nggak masalah. Kalau selama si atlet tidak berkeberatan. Ya karena itu juga toh akan kembali ke dia itu. Dan untuk pengelolaan lapangan, karena
karena atlet ini adalah atlet kabupaten. Anggap aja atlet ini adalah pimpinan kabupaten dan dia menggunakan fasilitas pusat ini. Selama terdaftar di KONI itu sudah berarti namanya atlet sah. Dan nanti pengelolaan mungkin ada yang baru atau yang seperti apa itulah nanti lah sebab kalau untuk yang ini selama asalnya tidak berkeberatan monggo silahkan dilanjutkan. Untuk mengenai klub untuk komunikasi dari klub nanti kita lakukan lagi waktu kita lakukan. Oh ya seperti apa? Masalah di klub ini memang kita ujungnya di klub juga karena kita ada karena adanya klub. Kalau nggak ada klub kita juga nggak ada. Ya. Ada uang. Nah, tahun kemarin kita juga satu udah pas, sebenarnya pendapatan sama pengeluaran udah pas. Nah tahun ini apakah juga kita mengadakan event juga yang untuk kan ada tamu dari luar juga tuh buat latihan. Karena aku udah bilang kalau orang cerdas ketua ngomong 10 sekali tidak usah dicampur. Enggak maksudnya apa bedanya di dalam sama di luar? Bedanya di dalam kita kepanasan, di luar kepanasan. Jadi jawaban saya, selama teman-temanmu itu ikhlas dan ridho, monggo silakan dilanjut. Ikut kan kembali ke yang tamu-tamu itu maksudnya kalau yang tamu-tamu iya. sudah jauh tadi. Iya, yang tamu masalahnya. Kalau yang tamu-tamu selama belum pengelolaan belum aktif, monggo dikelola. Monggo dikelola. Itu seperti apa? Kita selama ini kan seperti itu. Iya. Nah itu aja nggak masalah. Nanti begitu pengelolaan sudah aktif dan nanti di bawah dana usaha itu, ini baru kita kelola. Nah, gitu kan? Itu Pak ya. Bisa dulu tambahan sedikit mengenai itu ya Mas Hendro. Jadi kebetulan kami dana usaha juga hari ini belum hadir, Jadi nanti kita sama-sama berkumpul di Kalibati sambil mengundang kabit-kabit dana usaha, wakilnya juga untuk yang pengelolaan, pengelolaan. Jadi nanti kita bahas di situ mengenai ini supaya kedepannya teman-teman bisa tenang untuk berprestasi kan gitu ya Mas. Jadi ini kita tampung dulu, nanti kita coba. Kita memang sudah mau menjembatani antara teman-teman di Kalibati dengan para pengurus melalui bidang usaha. Gitu ya. Mungkin itu aja. Ada lagi Pak, kita bahas. Oke. Memang harus ditutup waktu ya. Memang harus ditutup itu. Jadi di situ kan ada Sumarno ya. Jadi nanti kan Marno kan tahu kan siapa? Ini juga kan dikasih tahu kalau memang bukan orang atlet yang memang biasa ada di sini. Kalau udah latihan di sini kan tahu rutinitasnya udah tahu kan. Gimana udah tahu. Lagi ada luar itu seperti apa. Mau dia mau zero kah atau mau seperti apa, nah itu tetap digunakan terus juga pedagang gelap itu tolong ditertibkan, jangan cuma itu jualan tapi nggak mau ngasih nama yang lapangan, itu harus bisa dikelola itu. Lo jangan diem aja lah. Ini Pak, ya. Dengan kelas Reklame di belakang. Iya. Saya masih ke mereka ini. Ada kotak amal ya kita. Jangkrik. Kotaknya doang. Jangkriknya lah ya. Ada kotak amal, cara amal. Tinggal foto bersihan. Jadi kalau selama alam ikhlas ridho nggak masalah. Tapi kan dulu jangan apa. Kita semua ini nggak usah lah kalau bukan itu orang. Tentaran Prabowo aja. Jadi seperti itu aja Mas. Ya, terima kasih Pak. Seperti biasanya ya. Selama ya teman-teman kita masih ini tidak masalah. Nanti daripada pengelolaan nanti ya dari pengelolaan itu kan nanti dikelola. Kalau sampai masih ada yang mau iuran lagi buat sampai sendiri mau aja. Itu lebih baik karena kan kita persaudaraan. Ya, minta lagi.
dalam mengelola itu kita maju mundur. Tapi setelah saya coba ngobrol dengan para petinggi KONI dan di Suara bahwa itu silakan aja dikelola dengan mandiri, menjadi sarana yang baik. Monggo, nggak perlu lagi dulu kita kan belum ada surat legalnya. Penyerahan itu nggak perlu. Bahwa di situ sudah ditaruh selang terbakit ya selesai. Nanti kelola secara mandiri. Perlu nggak surat? Nggak perlu. Silakan dikelola. Ya, itu untuk menambahkan. Cuma kalau nggak boleh dikelola sama pribadi, seluruh pindah itu kan. Ya. Seluruh pribadi sama perusahaan pribadi. Nah, satu hal saya coba mengingatkan karena lagi sebelumnya bahwa keanggotaan hidup kita ketur anggota pribadi itu adalah keanggotaan Perdakin itu adalah anggota perorangan yang secara sukarela pengen ikut latihan. Ya, tentu dia harus ikut di dalam gamenya pengurus Perdakin setempat. Ya, ini jelas bab 2 keanggotaan bahwa anggota hormat merupakan setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri ke klub menembak. Nah, klub menembaknya tetap di bawah sini, tetap memenuhi syarat-syarat legalitas atau administrasi organisasi keagamaan. Ini anggota pribadinya. Nah, anggota klubnya juga diatur. Pendirian harus memenuhi syarat. Ya, untuk dapat mengakhiri keanggotaan itu resmi. Ini ada aturannya, kemudian ada tata caranya. Oh, ini bidang organisasi kita harus jelas. Ada tetangga kita, klubnya punya hanya 2 orang. Loh, secara tata cara pendirian aja udah gak nyampe. Harus diapain? Ya, balik lagi. Ini regulasinya. Masa kita yang toleransi? Maka silahkan belum. Ini yang dikedepankan. Bahwa ini bukan kita yang ngalah. Ya. Umpamanya di sini harus secara kepersonalian harus ada 10 orang. Kalau anggotanya cuma 2, gimana ada 10 orang? Kok bisa gitu? Jadi balik lagi ke sini DRT. Kemudian saya sedikit juga menggarisbawahi bahwa kita harus memahami tadi tupoksiran, tupoksi, tugas pokok, fungsi, perannya. Bahwa saya ini bidangnya humas. Ngapain sih? Saya ini bidangnya berburu. Tadi rencana program itu kita breakdown, tapi di internalnya kita sendiri, ketika kita menjabat kita paham nggak? Nah, itu yang saya coba ingatkan. Nggak paham? Ada menunya. Nah, di sini tugas pokok dan fungsi Pemkab terbagi. Ya. Ini ada tugas-tugas pokok. Sekretaris itu ngapain? Kabit. Lanjut. Ini kakak tuh ngapain? Ketua umum tuh ngapain? Lanjut. Di bawah. Lanjut. Nah, ini sedikit ya. Fungsi wakil sekretaris ngapain, bendahara itu ngapain. Ini job disk-nya. Kalau ini sekiranya ada teman-teman yang belum atau perlu lembaran ini, nanti minta ke sekretariatan atau ke Sekum untuk ditransfer. Ya. Tugas pokok
fungsi bidang organisasi, hukum, etika, dan disiplin. Wah, saya ini ngapain sih? Ini tugasnya. Tugasnya ini dalam rangka ini tugas pokok, fungsi dan peranan breakdown yang dari provinsi tadi. Jelas, jalannya selaras, sesama bidang tidak bertabrakan nanti. Ya, mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Pak Remon dari tambahan tadi. Saya nambahin Pak Agung. Boleh, monggo Pak. Yang mengenai tadi yang berhubungan dengan apa pengelolaan Fitri ya. Ini saya mohon mungkin dari ini ya langsung berbagi langsung atau apa suratnya untuk memanggil klub ya untuk silaturahmi biar jangan sampai bias, karena nanti kan ada tarikan oke ini kan nanti biar nanti si pengelola itu mau seperti apa. Jadi nanti kan kita lihat dari bawah itu yang di klub-klub itu operasional di situ sampai berapa sih per bulan. Nah, kita ini nanti dibandingkan dengan organisasi kita di kabupaten ini berbagi ini pendapatannya berapa. Nah, kalau nanti kurang, kan jelas itu berapa sih? Apakah nanti kita beriuran di pukul rata atau seperti apa? Itu kan masih banyak, atau mungkin donatur atau CSR atau apalah. Itu kan yang tadi pendapatan yang saya sampaikan dari berburu atau pensil itu ada nanti ada lomba, ada ini kan seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu lama nanti bergejolak lagi. Menurut saya sih secepatnya ya yang berhubungan dengan pengelolaan aja. Jadi sama dana, begitu. Nah nanti sama yang di Fitri Bakti kita kumpulkan berapa sih operasi sebenarnya kan di Fitri Bakti ini kan, selain dengan yang dulu ya, maksudnya operasi untuk fasilitas ya kan, operasional kan seperti itu. Setelah itu kita breakdown dari rekom-rekom yang tadi udah ada data 1 tahun itu berapa, ketemunya berapa, dari klub berapa, cukup nggak? Ya kalau nggak cukup ya udah nanti kita kumpul bareng diskusi lagi. Menurut saya seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin ini kaitannya dengan klub-klub yang menyelenggarakan kejuaraan yang melibatkan PK. Sehati membuat, tentu ada pendaftaran dan ada hadiah. Menurut pengalaman saya, setiap kegiatan itu untung itu untuk klub, sehingga klub bisa mendanai dirinya sendiri dan support ke kabupaten. Tadi kita diskusi di atas bahwa beberapa kali kita mengadakan kegiatan apapun itu, ketuanya adalah beliau Pak Tony, selalu untung juga. Nah, tinggal menggelontorkan untung ini kemana? Ya, demikian ya Pak Penasehat. Jadi pengelolaan kegiatan kejuaraan itu untungnya untuk klub. Silakan dikelola untuk klub itu sendiri dan supporting kepada kabupaten. Di samping kita ini makin tahu bagaimana membuat satu acara. Tetap ada kontribusi juga yang minimal untuk 75% lah. Baik, sudah saya catat surat tadi, nanti akan segera seperti yang Pak Kabit Hukum tadi sampaikan akan segera dilaksanakan. Terima kasih urutannya. Mungkin ada lagi usulan atau diskusi-diskusi. Ada mau disampaikan nggak? Kalau ada undang-undang, monggo. Tadi sudah semua disampaikan oleh Sudah. Lam, perdagangan gelap tadi Pak. Lanjut Pak Marsyal. Kalau nggak ada ya sudah, aku yang terakhir aja sebagai penasehat di sini, saya tidak ikut dalam pelaksanaan pengelolaan maupun apa. Saya hanya memantau aja selama ini, ya sering komunikasi dengan Pak Remon, Pak Adu, memantau kegiatan
tidak lebih sulit mempertahankan, lebih sulit lagi mempertahankan, menjalankan apa yang sudah kita capai. Ya. Ini saya sudah saran aja, saya tidak ada apa yang ditutupin, jadi mungkin ngomongnya nggak enak, saya mohon maaf dulu ya. Jadi pertama menanggapi tadi ada masukan mengenai satu orang kulit, itu sangat perlu karena jadi untuk lobby ke ini mengenai surat-surat perizinan senjata api termasuk dana sasaran, papan kandidat dan sebagainya itu perlu lobby ke Pemprov Banten. Kedua lobby ke PB. Ketiga Polda Banten dan terakhir ke Mabes. Jadi kalau saja ada pembelian senjata baru, hibah atau mutasi dan sebagainya. Ini kita perlu orang dulu terus terang aja itu dilakukan oleh Dana, ya. Dan itu sudah berjalan dengan tanda kutip, ya. Tidak perlu dijelaskan di sini. Termasuk jatah senjata dari Polri dan sebagainya itu perlu diurus dokumen. Kita di sini rasanya belum ada yang nggak apa-apa mengurus ke sana dan belum perlu waktu untuk pembelajaran. Ya. Kalau nggak kenal itu nggak diladenin. Ya, mungkin itu satu membuat PR. Yang kedua, ini banyak ini. Terutama saya lihat ini wacana walaupun rencana semua, kalau andai kata berjalan, bagus sekali. Saya kasih contoh tanggal sekarang saya melihat kesibukan rencana event dan lain sebagainya luar biasa banyaknya. Yang mendukung Tandor ini siapa? Tandor ini manusia dan ada daging. Kalau dia sakit dan lain sebagainya, yang mau nerusin, yang mau ganti Tandor siapa? Ini one woman show ini. One woman show. Jadi kalau Tandor ada event, klub-klub akan jempol, lanjutkan, hebat, bagus, omong top. Tapi membantu secara fisik, keuangan dan sebagainya ada nggak? Secara pribadi kuat berapa lama? Kuat berapa banyak? Kalau mungkin ini yang kenyataannya. Kenyataannya sebetulnya kayak apa yang kita lihat. Kalau sakit, siapa yang mengganti yang ngurusin? Ini baru ngurusin. Terus administrasinya siapa yang pegang? Ketik katanya kan bisa, ya kan? Apa nyuruh yang lain kan punya kesibukan sendiri. Ya mungkin itu tolong dipikirin. Ya. Terus kegiatan agar seluruh daripada rencana-rencana yang tadi diomongin harus dibikinkan schedule. Schedule-nya kapan, peak-nya siapa, targetnya kapan, dimonitor oleh ketua. Kalau tidak dibikin schedule, tidak dibikin target, kita omong kosong. Omong kosong nanti, oh ya tadi bicara apa ya bicara? Contoh soal, sekarang saya mau tanya, ada nggak yang bikin notulen di sini? Bikin? Saya bisa. Ada. Oke. Ya. Notulen penting. Tapi kita rapat kita lupa apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan. Notulen dilanjutkan. Ya, mungkin itu satu. Nah, setelah di schedule itu dimonitor. Siapa yang monitor? Jalan nggak? Kalau nggak jalan, kenapa nggak jalan? Itu dipanggil di rapat. Kalau tidak sesuai dengan target. Terus yang paling penting adalah satu yang paling penting itu keuangan. Mas Emen punya duit nggak Mas Emen? Sekarang ya kita ini nol, berangkat dari nol sampai sekarang nol. Rencana pemasukan ada nggak? Walau belum tahu dari mana. Ini kan harus berjalan.
Duit dari mana? Ya itu akhirnya Pak Dora ngomong sendiri, Pak Sendok ngomong sendiri. Ini kan artinya perusahaan di dalam perusahaan. Mau sampai kapan? Kayak gitu. Kenapa Mas Agus bilang kalian jalanin dulu aja? Terus terang nggak mampu. Kalau mampu, saya kelola. Kalau beliau ini konglomerat nggak pusing. Kenapa bentuk panitia segini gemuk kayak Prabowo? Karena beliau perlu dukungan moral, keuangan terus terang. Ya, kita nggak usah malu membicarakan kelemahan kita. Kita harus menutupi ini. Gimana supaya jalan? Kalau nggak jalan di tempat, waktu berjalan terus. Nanti mau sampai kapan atau 4 tahun habis. Apa yang dilakukan beliau? Kosong. Nggak jalan. Kitri Bakti kapan mau bikin timnya yang mengelola ini? Ini bisa menghasilkan uang, pemasukan buat kita. Jangan masing-masing, ya, pensiun sendiri, sasaran sendiri untuk membiayai mereka. Tapi buat pencapnya mana? Mereka sudah kelola sendiri, keluar uang sendiri, masa mesti istilahnya japren ke pencap, tidak begitu. Bentuk pengelola, atur waktunya sehingga menghasilkan pemasukan buat pencap, salah satunya dari pertembak di luar tata. Atau berapa duit? Kalau kita ngarep dari klub, terus terang kita tahu lah, Pak Raymond sesuai dengan kata Tandor, Pak Raymond hanya yang klub yang solid, bayar dia. Pak Raymond klubnya punya penghasilan, setiap minggu dia bisa dapat 5-10 juta. Sekali bertanding. Ya. Waiter sehati dan THSC, duit dari mana? Setiap iuran ketua klubnya nggak ada yang jalan. Ya, itu tolong dipikirin. Tolong dipikirin bagaimana supaya klub tidak yang punya uang, ada yang tidak punya usaha, tapi punya disiplin, punya kemampuan. Bagaimana kita mendidik mereka supaya pencap bisa jalan, klub bisa hidup. Lama-lama cuma Raja Wali aja kalau dia punya duit. Yang lain nggak ada punya duit, nggak ada pemasukan, nggak ada kegiatan. Dari berburu berapa sih? Berapa sih? Mau ditekan berburu teriak mahal-mahal. Kita udah diketok pencap, pengprov, belum poldanya. Ya. Satu lagi verifikasi. Setiap untuk menjaga semua jalannya keuangan dan lain sebagainya supaya tidak ada dugaan maupun apapun terutama keuangan, ada tim verifikasi. Setiap uang yang diajukan tim verifikasi dulu, cek dulu benar apa enggak, baru diajukan ke ketua TKN baru berdahar. Begitu juga uang masuk diverifikasi. Jadi tidak ada Pak Eman duit masuk berapa, itu berapa, keluar berapa. Jadi tidak ada dugaan. Ya ada verifikasi. Biasanya suka begitu melihat orang punya duit sedikit, wah korupsi, negatif thinking. Tapi kalau kita bikin sistem di sini tidak ada dugaan sendiri. Tidak ada dugaan. Inventaris mau sampai kapan? Inventarisnya, inventaris itu termasuk porsi. Terus ada lagi barang yang habis dipakai, yang tidak habis dipakai. Nilainya berapa, penurunannya berapa? Ya, di samping inventaris barang itu ada nilainya. Nilai itu setiap tahun ada penurunan. Berapa? Siapa yang hitung? Jadi nanti 4 tahun mungkin kita punya aset 10 juta,
begitu beliau nggak menjabat, nggak bisa 10 juta, ya mungkin cuma 35 juta. Ya, ada penurunan nilai daripada aset, nah itu perlu dihitung supaya kita nanti begitu diselesai bisa mempertanggungjawabkan keuangan dan seluruh apa yang kita kerjakan itu clear, nggak ada lagi penilaian buruk terhadap masa bakti ini. Ya mungkin nggak banyak, yang paling penting menurut saya bikin schedule, jadwal keuangan, rencana keuangan. Jadi setiap ketua bidang mengajukan saya perlu biaya berapa per tahun atau apa, ya tinggal ada usaha. Ini saya perlu duit setahun ini sekian, dengan perincian pemakaian Januari, Februari, ini sekian. Bagaimana cari uangnya? Tanggung jawab. Mampu nggak? Kalau nggak mampu berarti program itu nggak jalan, pasti nggak jalan. Bagaimana? Ini kita pikir bersama. Jadi kita dari awal sudah sepakat. Mudah-mudahan di samping kalau kita sudah mengelola tidak ada lagi uang pribadi. Jadi nggak ada lagi uang pribadi. Pakai pribadi. Semua itu adalah hasil dari kita buat kita semua. Ya mungkin itu aja. Saya mohon maaf ada kata kurang enak gitu. Ya. Sudah mencatat dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini akan menjadi satu pertimbangan. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng untuk mencapai kesepakatan supaya organisasi kita berjalan jauh lebih rapih, jauh lebih tertib dan jauh lebih erat kerjasamanya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum acara kita tutup? Pak Kabit? Sudah? Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya cukupkan rapat kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Nanti untuk notulennya kita siapkan dan di-share sama-sama. Baik, rekan-rekan, terima kasih kehadirannya hari ini, waktunya, tenaganya. Terima kasih banyak untuk Pak Warjo sekali lagi untuk tempatnya, makanannya luar biasa Pak Warjo. Terima kasih untuk Pak Sehat yang sudah bersedia hadir untuk mengingatkan kita semua. Ya. Semoga pengurus yang saat ini bisa sama-sama kita saling bahu-membahu, kerjasamanya semakin erat ya. Jadi silaturahminya juga dengan keluarga juga nanti bisa kita jaga. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jauh. Lagi mau kapan aja kan banyak. Udah ya? Dari kanan kiri enggak? Ya, nanti paling baru kita tambah. Nanti